Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Alangkah baiknya kalian tetap di rumah ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa ketika kalian keluar rumah, memakai masker dan sering cuci tangan dengan sabun. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks fabel. Kemarin kita sudah belajar struktur teks fabel. Sekarang kita belajar kaidah kebahasaannya. Apa saja ya kaidah kebahasaan teks fabel itu? Mari kita simak penjelasannya. Kaidah kebahasaan fabel menggunakan kata kerja, menggunakan kata sandang si dan sang, dan yang ketiga adalah menggunakan keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung. Kata kerja. Salah satu kaidah atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel adalah kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Mari kita bahas selanjutnya ya. Kata kerja transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam, berhenti, tidur. Seperti itu. Kebahasaan teks fabel yang kedua adalah menggunakan kata sandang si dan sang. Pada teks cerita fabel sering sekali adanya penggunaan sandang si dan sang. Berikut merupakan penggunaan kata sandang si dan sang yang ada pada teks cerita fabel. Contohnya, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Contoh yang kedua, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Kaidah kebahasaan teks fabel yang ketiga adalah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Berikut adalah contoh penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Yang pertama, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Nah, itulah contoh penggunaan kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks fabel yaitu penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Bisa kalian baca dan amati satu-satu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.